Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semua sehat? Papa, Mama? Tentunya dong Lause. Oh, tentunya sehat ya. Iya, sehat. Lause Novi pasti sehat dong pagi ini. Sehat banget Lause. Senyumnya sangat-sangat sumringah luar biasa gitu ya. Lause Putra apa? Puji Tuhan sehat juga pagi hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita mau bersaat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus, Terima kasih sudah mengumpulkan pada kami hari ini. Saat Kami ini mau memulai ibadah. Biarlah biarlah Tuhan Tuhan yang mempersiapkan yang mempersiapkan hati kami untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bacakan bersama nats pembimbing hari ini. 1, 2, 3. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawah
adik-adik kita nyanyikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang sudah memberi. Semoga persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam hitungan yang ketiga ya adik-adik. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Lase Putra Ya, Lase dan Sofi. adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami mau bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya hari ini kami boleh sama-sama duduk diam dan konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, papa mama, Kungkung dan Popo. Nah, sekarang langsung mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya langsung mau tanya. Siapa di sini yang pernah main kejar-kejaran sama Koko, Cici, atau Dede? Terus nggak sengaja kedorong sampai jatuh. Kalian terjatuh dan menangis. Terus merasa, kok kalian jahat banget sih? Kenapa kamu dorong-dorong aku sampai aku jatuh? Terus tapi Koko atau Cici atau Dede, maaf, aku nggak sengaja, aku merasa bersalah, minta maaf ya. Tentu saja kalian habis itu baikan kan, nggak marah-marahan terus kan. Nah sekarang langsung juga mau cerita tentang seseorang yang mengaku bersalah kepada Allah dan Allah mengampuninya. Nah adik-adik, suatu ketika bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul dan Raja Saul meninggal, bangsa Israel mempunyai raja baru yang bernama Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang baik. Dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia dapat memimpin bangsa Israel dengan baik. Sehingga bangsa Israel pun menjadi bangsa yang besar dan kuat. Raja Daud selalu taat kepada Allah. Maka dari itu bangsa Israel pun menjadi bangsa yang melayani Allah. Nah adik-adik, suatu saat di musim semi ketika tentara Raja Daud sedang berperang, Raja Daud tetap tinggal di Yerusalem. Ia sedang duduk-duduk di atas istananya dan dia melihat ada seorang wanita yang cantik bernama Batsheba. Batsheba adalah istri tentara Daud yang paling kuat dan berani yang bernama Uria. Raja Daud suka kepada Batsheba dan ingin Batsheba menjadi istrinya.
Kemudian Raja Daud memikirkan bagaimana caranya dan akhirnya dia mengirimkan catatan kepada Yoab yang memimpin pasukan pada saat itu untuk menempatkan Uria di garis perang yang paling depan sehingga Uria bisa celaka. Tentu saja hal itu sesuatu yang sangat buruk adik-adik. Dan ternyata benar, Uria terbunuh di perang itu karena dia berada di garis yang paling terdepan. Saat itu Raja Daud sangat senang karena rencananya berhasil. Dia berhasil membuat Uria celaka dan membuat Batsheba menjadi istrinya. Tetapi kesenangan Raja Daud tidak lama-lama adik-adik, karena semua itu adalah dosa dan Allah tidak menyenangi dosa. Karena itu Allah mengutus Nabi Nathan untuk berbicara kepada Raja Daud. Dan inilah yang dikatakan Nabi Nathan kepada Raja Daud. Di suatu kota ada dua orang. Yang satu sangat kaya dan memiliki banyak ternak dan domba. Yang satu lagi miskin dan hanya mempunyai satu anak domba. Yang miskin sangat menyayangi anak dombanya. Ia menyayangi anak dombanya itu seperti anaknya sendiri. Diberi makan, digendong. Nah, tapi suatu hari ada hal yang mengerikan terjadi. Ada orang yang mengunjungi si kaya, tapi si kaya itu tidak mau menyembelih kambing dombanya. Maka si kaya mengambil anak domba milik si miskin dan menghidangkannya kepada orang-orang tersebut. Mendengar cerita itu, Raja Daud sangat marah. Orang kaya itu harusnya dihukum karena perbuatannya kepada si miskin. Kemudian Nabi Nathan berkata, "Engkaulah orang yang berlaku tepat seperti orang kaya dalam cerita ini," pesan Nabi Nathan. "Allah telah memberikan kepadamu istana, pakaian yang indah, dan banyak hal lain. Tapi engkau tidak puas dan mencelakakan Uria dan mengambil Batsheba sebagai istrimu. Engkau akan dihukum karena kesalahanmu itu." Setelah Nabi Nathan selesai berbicara, Raja Daud langsung sadar bahwa ia telah tidak taat terhadap Tuhan. Ia telah melawan Allah dan melakukan apa yang tidak disenangi oleh Allah. Ia sangat menyesali dosa-dosanya dan mengakuinya. Kemudian Raja Daud menulis sebuah pengakuan dosa. Sebuah doa yang panjang yang menceritakan apa yang telah dilakukannya dan bagaimana perasaannya. Itulah yang berada dalam kitab Mazmur 51. Di sini Raja Daud meminta agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya dan memulihkan serta mengubah hidupnya. Ketika Raja Daud bertobat, Allah mau mengampuninya dan membuat ia bersukacita lagi. Firman Tuhan hari ini sama seperti seekor domba yang hilang dan gembalanya menemukan dan membawanya kembali. Inilah yang dilakukan Tuhan ketika mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Allah ingin Raja Daud sebagai dombanya tetap taat, mau pulang dan berbalik kepada Allah. Nah, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika kita tidak taat dan Allah memanggil kita untuk bertobat dan memanggil kita kembali melalui firman yang kita dengar. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Tapi meskipun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Yang kedua, ketika kita ditegur, kita harus menerima teguran itu. Kita nggak boleh ngerasa kesel dan bilang, "Aku nggak salah kok, itu bukan salah aku." Kita harus
berani untuk menerima bahwa kita memang salah, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jangan lupa ya adik-adik, kita juga harus berdoa, minta maaf pun kepada Tuhan, agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita harus semangat untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita. Nah, karena dari itu, kita bisa hidup terus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang adalah juru selamat kita, yang Dia akan membebaskan kita dari dosa. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Untuk kelas Love dan Peace, Mazmur 51 ayat 3a. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Untuk kelas Joy dan Faith, Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sekali lagi, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Jangan lupa kasih ayat hafalannya ke Lausa Komselnya ya. Lausa tunggu. Nah, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Dan kami juga mau mengaku bersalah, mau mengaku dosa-dosa kami ketika kami ditegur, ketika kami berdosa. Kami mau meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah juru selamat kami yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar selalu tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan ya, pastinya dong didengar ya. Diingat harus, disimpan dalam hati pasti. Dan yang lebih penting adalah kita harus semangat melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Semangat juga ya adik-adik mengerjakan activity dan ayat hafalannya. Segera diselesaikan dan segera kirim ke Lausa Komsel masing-masing. Oke ya. Yuk sama-sama kita mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lausa yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lausa. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Nah adik-adik dan juga papa mama dan Lausa-Lausa, tetap semangat ya menjalani kegiatan sehari-hari. Tetap juga jaga kesehatan. Sekalipun kita berasa kita sehat nih, nggak ada sakit penyakit nih. Tetapi waspada itu harus tetap kita perhatikan. Oke? Supaya kita menjaga diri dan juga saling menjaga satu sama lain. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lausa Putra akan pimpin kita di dalam doa. Yuk semua dengan sikap doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita karena kami sebagai anak-anak Tuhan dapat berbakti melalui ibadah di hari Minggu ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan kami mendapat berkat-berkat rohani hari ini. Kami diingatkan melalui firman Tuhan, kami diingatkan melalui puji-pujian, kami diingatkan melalui setiap doa, juga pengakuan iman yang kami sampaikan, bahkan kami terus diajarkan bersyukur
dengan kami memberi persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu, jadikan mereka anak-anak yang dapat dicontoh menjadi teladan baik bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi siapapun yang melihat dan juga mengenal mereka. Berkati orang tua yang setiap hari bekerja, papa dan mama. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan cukupkan segala keperluan dan juga kebutuhan. Tuhan berikan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Lause-lause yang terus semangat melayani, Tuhan juga jaga dan pelihara mereka dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan 1 minggu ke depan, kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa, syukur dan permohonan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.